Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat hari ulang tahun GKI Kuitang ke-91. Harapan kita adalah semakin berbahagia karena kita dilindungi dan dipelihara Allah sehingga kita kuat, teguh menghadapi tantangan hidup. Kita mendalami tentang pemeliharaan Tuhan dengan membaca Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pada tanggal 5 November 1876, 114 tahun yang lalu, dilaksanakan kebaktian pertama di GKI Kuitang dengan dihadiri 50 orang. Para pemuda dididik dan dipersiapkan untuk pelayanan dalam bahasa Melayu. Pada tanggal 11 Agustus 1929, 91 tahun yang lalu, Jemaat Kuitang berbahasa Melayu didewasakan dengan nama Gereja Melayu Kuitang. Setelah menjadi jemaat dewasa, para pendeta dan penatua bergantian melayani di GKI Kuitang sampai saat ini. Walau pendeta dan penatua bergantian, hanya Tuhanlah yang terus-menerus memelihara jemaat GKI Kuitang sehingga terus melayani, bersekutu, bersaksi. Kita bersyukur pada Tuhan yang memelihara jemaatnya selama 91 tahun. Kita dihibur melalui pemeliharaan Tuhan. Kita beriman bahwa hanya Tuhan andalan kita dalam pemeliharaan jemaat, bukan orang tertentu menjadi andalan kita. Allah yang mencipta, Allah juga yang memelihara, mengurus, merawat manusia ciptaannya, alam semesta. Termasuk burung pipit yang kecil juga dipelihara Allah. Memelihara berarti menjaga, merawat baik-baik, seperti memelihara kesehatan badan. Allah memelihara berarti mengusahakan, menjaga supaya tertib, aman, dan sebagainya. Pemeliharaan Allah adalah proses, cara, perbuatan Allah dalam memelihara, menjaga, merawat, menyelamatkan, menghindarkan dari bahaya, menjaga agar tetap dalam kondisi yang baik. Kita percaya pada pemeliharaan Allah. Ini berarti kita tidak percaya bahwa setiap kejadian dalam hidup kita itu karena nasib atau hoki, takdir atau kebetulan. Seorang ibu C menunggu di trotoar. Kemudian ada pengemudi mabuk menabrak ibu C sampai meninggal. Ada orang mengatakan, Ibu C ini meninggal karena takdir Allah. Sudah nasibnya. Takdir Tuhan berarti manusia tidak dapat menolak atau mengubah takdir. Apa boleh buat, ini sudah menjadi takdir bagi Ibu C. Dalam kedukaan, sakit penyakit, kecelakaan, sering muncul ungkapan, apa boleh buat, ini sudah takdir atau nasibnya. Saat masa COVID-19, juga ada ungkapan, mati hidup di tangan Tuhan. Mati hidup adalah takdir Tuhan. Ungkapan ini menjadikan orang masa bodoh dengan protokol kesehatan. Tetap berkumpul ramai-ramai. Kalau nasib takdir akan mati karena COVID-19, apa boleh buat? Tidak ada upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Pasrah pada nasib atau takdir. Menjadi fatalistis. Percaya pada Allah yang memelihara. Berarti kita percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini
yang baik, yang buruk, yang sedih, yang gembira, semuanya Tuhan ketahui dan dalam kendali Tuhan. Ada orang berhasil dalam usaha bisnisnya. Kita tidak bisa mengatakan itu kebetulan, nasib atau hokinya baik, takdirnya baik. Orang gagal bisnis, kecelakaan, sakit, terkena bencana alam, tidak bisa kita katakan orang itu kebetulan saja. Nasib atau hokinya buruk, takdirnya tidak baik. Dalam Alkitab dikatakan bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini karena kebetulan, karena nasib atau hoki atau takdir. Semua kejadian di dunia ini Allah tahu. Bahkan satu helai rambut yang jatuh Allah tahu. Matius 10 ayat 30. Percaya pada pemeliharaan Allah berarti percaya semua kejadian dalam hidup pribadi, keluarga, persekutuan, gagal atau berhasil, sedih atau gembira, adalah bagian perhatian pemeliharaan, perawatan, penjagaan Allah. Allah terus-menerus memelihara. Pada saat bisnis berhasil, bisnis gagal, keadaan sehat atau sakit, keadaan makmur atau miskin, kecelakaan atau aman, Tuhan setia memelihara kita. Tuhan sangat hebat kuasa dan kasih-Nya dalam memelihara, merawat apapun kondisi hidup kita. Tuhan setia memelihara kita dengan penuh kasih dalam keadaan kita sakit atau sehat, dalam kekurangan atau kelimpahan. Seorang suami atau istri yang baik setia dalam memelihara, merawat istri atau suaminya. Maka istri atau suami akan merasa nyaman, tenang, damai, terhibur. Tuhan yang sempurna, setia pada janjinya, pasti membuat kita nyaman, tenang, damai, dan terhibur dengan pemeliharaan Tuhan. Suatu kesedihan jika istri atau suami sakit stroke, suami atau istri malah pergi meninggalkan dirinya. Manusia bisa tidak memelihara kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sangat setia dalam memelihara, menjaga, merawat. Kesetiaan Tuhan dalam memelihara hidup kita inilah yang menghibur kita. Tuhan setia memelihara, merawat, menjaga kita agar kita tetap teguh, hati kita teguh dalam menjalani kehidupan kita. Baik waktu sakit, keadaan keuangan menurun, ada kecelakaan, ada kedukaan. Apapun yang menimpa kita, Tuhan pasti menjaga, memelihara, melindungi dengan kasih-Nya. Ketika kita menanggung beban berat, Tuhan setia menjaga, memelihara. Dalam menatap masa depan kita yang tidak jelas karena pandemi COVID-19, Tuhan setia menjaga, memelihara kita. Asal kita berdoa, Tuhan pasti mendengar, menjaga, dan memelihara kita. Seperti nyanyian Kidung Jemaat 438 ayat 3 saya menyanyikannya. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita meninggikan Allah yang memelihara hidup kita. Kita harus tunduk, hormat dengan kerendahan hati di hadapan Allah.
Orang yang yakin pada pemeliharaan Allah tidak akan menggerutu dengan apa yang terjadi. Baik kemalangan, penderitaan, miskin, sakit, penyakit, tidak akan merendahkan Allah dengan menyalahkan Allah. Orang yang percaya pada nasib, takdir, akan menyalahkan takdir dan nasib buruk dari Tuhan. Tapi orang yang percaya pada pemeliharaan Allah akan rajin belajar dari firman Tuhan, rajin berdoa dan bertanya, apa langkah Allah dalam memelihara hidup yang akan dilalui ke depan. Meminta Allah agar Roh Kudus membimbing langkah hidup sesuai pemeliharaan Allah. Orang yang tidak percaya pemeliharaan Allah, maka dia tidak mau berdoa, tidak memohon Tuhan agar diberi petunjuk langkah pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mau dipelihara Tuhan adalah orang yang menyerahkan kekhawatiran pada Allah dalam doanya. Ia merendahkan hati dan berserah pada pemeliharaan Allah. Orang yang khawatir pada masa depan, khawatir kegagalan, khawatir ditipu, ditindas, bisa menjadi lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang yang menyerahkan ketakutan, khawatirnya, maka dalam doanya akan disampaikannya semua kekhawatiran dan ketakutannya. Dan ia yakin bahwa Tuhan akan mendengar doa dan keluh kesahnya. Ia yakin Tuhan pasti memelihara, menjaga, menolong, menyelamatkan. Maka imannya makin teguh. Jalan hidupnya tidak goyah. Ia teguh karena memegang janji Tuhan. Allah itu memelihara seperti Raja Wali memelihara anaknya. Dengan melayang-layang di awal melihat musuh yang mengancam anaknya di sarang. Kemudian membawa anaknya di sayap untuk ikut terbang. Dan dilatih untuk terbang sendiri. Ketika anaknya hampir jatuh, ia tidak sampai tergeletak di tanah, karena Raja Wali segera menolongnya. Allah lebih hebat dari Raja Wali. Ia akan menyertai, memelihara orang yang rendah hati, yang menyerahkan kekhawatiran dan ketakutannya pada Tuhan. Seperti Yusuf, seakan-akan hancur hidupnya karena kejahatan saudaranya, menjadi budak Potifar dan dipenjara. Tapi Allah memelihara Yusuf, mengangkat lebih tinggi Yusuf, dan menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Allah memelihara dengan mengarahkan apa yang jahat dirancangkan saudaranya. Allah merancangkannya menjadi kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang benar goyah, tidak digoncangkan oleh permasalahan apapun, sehingga mereka meninggalkan Allah atau kehilangan penghiburan. Tuhan tidak akan membiarkan orang beriman goyah imannya, walau dalam penderitaan berat yang dihadapinya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan kekhawatiran dan ketakutan kami ketika menghadapi sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, dan masalah lainnya. Berilah Roh Kudus agar kami mampu mengikuti langkah pemeliharaan Tuhan. Beri kami penghiburan melalui pemeliharaan Tuhan sehingga iman kami teguh dan tidak goyah menghadapi masalah hidup kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan selama 91 tahun bagi GKI Kuitang dalam melayani, bersekutu, dan bersaksi. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat HUT ke-91 GKI Kuitang. Semakin giat kita melayani, bersekutu, dan bersaksi dalam pemeliharaan Tuhan.